Oke, silakan Pak Noldi. Seperti Pak mengatakan tadi, harusnya ada sinergitas antara Polri dan TNI dalam hal memerantas teroris, Pak. Apakah selama ini bukti nyata untuk seharusnya TNI sudah lebih merespon cepat masalah ini, Pak? Jangan dibiarkan, Pak. Sejauh mana, Pak, peran BAIS, Badan Intelijen Strategis, apakah punya peran dalam hal memberikan informasi secara dini guna menangkal teroris, sinergi dengan Polri? Coba Pak tolong Oke, saya sampaikan dulu. Ini ada kendala di apa sehingga wajah saya nggak muncul ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting suara saya kedengaran. Jadi begini, saya kan sudah bilang yang mungkin Dek Noldi ini nggak ikut kemarin ya. Saya sudah bilang di dalam kita mengatasi masalah keamanan di negara ini, keamanan keamanan itu harus ada operasi gabungan terpadu. Gabungan itu melibatkan ketiga angkatan. Karena kalau bicara operasi gabungan, itu pasti operasi gabungan antara ketiga angkatan. Itu definisinya. Paduan itu dengan Polri, karena Polri bukan angkatan. Bukan angkatan. Polri nggak angkatan. Dulu ya, angkatan kepolisian. Sekarang tidak. Jadi satu, sekarang tidak. Pisah. Tetapi namanya paduan dengan Polri, bukan hanya dengan Polri, semua instansi terkait, agensi terkait. Enggak hanya itu, tokoh adat juga terlibat, tokoh agama juga terlibat, tokoh masyarakat juga terlibat, tokoh intelektual juga terlibat yang ada di wilayah itu. Tetapi mana konsepnya? Mana konsepnya? Enggak ada. Mana ribut masalah undang-undang? Sementara teroris nggak memikirkan undang-undang, persetan dengan undang-undang yang kau buat. Nggak peduli sama doktrin saya, ajaran saya, yang saya yakini itu paling benar. Itu masalahnya. Ya kan, jihad fisabilillah. Itu doktrin yang diajarkan. Nanti kalau mati jihad dapat 72 bidadari. Nah, kalau yang cewek nggak tahu dapat apa. Kalau yang laki-laki katanya dapat bidadari. Nontonlah film Mumbai. Karena ini ada yang nonton film Mumbai nggak? Sekarang baru dibuka lowongan di sana Pak Tobing. Itu butuh cewek-cewek, kurang di sana bidadarinya, jadi bidadari kurang ini, makanya sekarang jihadisnya bidadari semua. Iya, kekurangan bidadari memang. Iya, oke lah. Kirain dapat cowok six pack. Kalau kalian bilang kurang bidadari, di neraka sekarang banyak yang cantik-cantik. Bahkan di neraka sudah ada yang bikin AC kok. Tapi kan nggak syar'i. Yang Marilyn Monroe segala macam kan nggak syar'i. Semua jadi sudah agak ini. Nggak syar'i Pak Jenderal. Kalau yang dengan kejadian begini, dengan kejadian yang ada sekarang ini, Pak, kita seolah-olah menjadi trauma dengan mereka yang berpakaian wanita yang berpakaian apa yang namanya itu? Syar'i itu tadi, pakaian-pakaian syar'i itu tadi. Sehingga pada saat dia mau masuk supermarket, tempat-tempat keramaian, seolah-olah kami terintimidasi. Atau apakah di dalam pakaian itu ada bom apa enggak? Jadi terkesan kami menjauhi, mengecilkan, kan memalukan kembali pada si mereka yang apa, walaupun mungkin mereka tidak terindikasi, tapi kita lebih berhati-hati. Jadi itulah yang jadi ketakutan tersendiri. Saya paham. Sekarang kalau kita lihat orang pakai nikam, ya, iya Pak Una, masuk dia ke mall, iya benar. Memang jadi gimana ya? Ada sense of security, ya kan? Sense of rasa takut. Insecure, ya. Insecure. Jadi itu kita juga apa? Tetapi itu tadilah. Mereka bangga kok dengan pakaian itu, padahal itu bukan pakaian nasional. Bukan pakaian nasional. Ya, kalau pakai kerudung aja ya itu masih nasional lah pakai kerudung. Ya, sekarang itu tadilah. Jadi susah kita mau mengatakan itu. Tetapi contoh ya, ini contoh gambaran. Ketika kita menghadapi virus COVID-19 ini,
atau virus COVID-21. Coba, kita begitu masuk mall harus pakai masker. Harus dicek lagi panas tubuhnya. Sementara mereka nggak dicek kan. Apakah dia bawa senjata? Apakah dia bawa bom atau tidak? Senjata, bom. Nah, itu. Ya susah kan? Yang begini-begini, kalau begitu diapain? Wah, langsung merasa bahwa apa? Penistaan agama. Lah, ini tadi yang saya bilang. Dikit-dikit kita dihukum kena penistaan agama. Terus mau bagaimana? Yang begini-begini. Ya, tapi pemerintah yang harus mengeluarkan aturan itu. Itulah gunanya channel ini, Pak Jenderal. Kan di sini nggak ada pasal penistaan agama. Loh, kalau dia nggak pakai jilbab, kita bilang jangan pakai jilbab. Kita bilang menista agama. Ya, terus bagaimana? Tapi teroris berpikir, oh ini cara yang bisa saya gunakan. Dengan begini saya tidak ketahuan. Sekarang kalau umpamanya teroris itu pakaian nikab itu ya, pakaian nikab yang tertutup semua itu kayak ninja itu. Apakah Anda tahu yang di dalam itu laki-laki atau perempuan? Ya, iya Pak, benar Pak. Lah iya. Iya. Coba. Jalan bisa diatur kan? Lenggak-lenggoknya kan bisa diatur. Ya, tapi bagaimana? Kalau kita coba berhenti, dibilang kita penistaan agama. Kemudian bisa juga muncul lagi pelecehan seksual. Waduh, macam-macam lah. Jadi, makanya kan tidak normatif. Berani nggak mall dilarang yang berpakaian ini masuk ke mall? Berani nggak? Pak. Bebaskan Indonesia dari jilbab. Nah, itu dia. Ya, saya setuju Pak. Jangan masukkan di mall-mall, di tempat keramaian mereka yang berpakaian-pakaian tidak jelas itu. Iya. Nah, coba berani nggak MUI mengeluarkan aturan umpamanya jenazah teroris tidak dimandikan? Berani nggak? Ya. Atau dikasih makan babi. Jenazah teroris buat makan babi. Pak, saya boleh tambah sedikit Pak masalah terorisnya. Apakah ini berkaitan dengan yang baru disidangkan dengan pemimpin mereka? Karena ditangkapnya 24 itu 18 terindikasi dari anggota FBI Pak. Apakah ini ada berkaitan dengan imam mereka yang lagi di sidang atau pengalihan isu? Karena dari pasti ada hubungan. Karena jadi dari ya, saya udah paham lah. Ya, jadi begini, makanya saya bilang kita kalau mau berpikir strategi, ya, what was, what is, and what next. Siap. What was? FPI ini kan sudah merasa berkuasa. Terus what is going on right now? FPI dibubarkan. Sudah menjadi organisasi terlarang. What next? Jangan berpikir ini sudah selesai. Oh tidak. What if? Betul. What next-nya itu yang harus dipikirkan. Makanya perencanaan strategi apa yang akan terjadi ya. Setelah kita menangkap Habib Rizik, setelah FPI, HTI dibubarkan. What next? Makanya kita harus punya rencana. Apa konsep untuk menghadapi. Nah, konsep kita ini pun ya bisa juga gagal, bisa sukses. What if kalau gagal? What next? What if kalau kita sukses? Sukses pun masih ada lagi what next-nya. Jadi berputar terus tidak pernah selesai. Selama negara ini masih ada. Oh, jangankan itulah. Mohon maaf Pak Noldi. Pak Noldin ya? Siap Pak, ya saya tanya masalah keterkaitan antara Habib dengan pasti ada keterkaitan. Tidak mungkin tidak. Pasti. Ya. Ya. Untuk mengintimidasi, mempengaruhi hukum prosesnya. Ya, di atas betul. 50%. Ideologinya juga sama. Saya juga setuju Pak dengan Pak punya statement. Pasti ada keterkaitan. Ya, makanya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan. Kita ini pemangku kepentingan loh ya. Jangan salah, kita juga bisa menjadi korban. Makanya kita harus berpikir, what next ya? Kalau saya berpikirnya ini, lihat nanti ini, apa lagi, what next ini? Contoh nanti. Ini keputusan pemerintah bahwa kubu Muldoko ditolak. What next? Apa yang ini masalahnya Munarmannya ternyata malah merapat ke SBY loh, Pak Jenderal.
Lah, that's why. Tapi makanya kita kan harus mengikuti. Itulah kerjanya intelijen. Tetapi jangan terlalu banyak berharap kepada mereka. Kita juga menjadi insan intelijen. Loh, kalau Tuhan memberitakan apa? Waspadalah. Artinya apa? Loh, kita harus menjabarkan itu.